Yang ketiga, yang tadi saya ingatkan, jangan pernah berharap nama kita dalam hati seorang guru, tapi tanamkan nama guru dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghayyu sultanuh al-waridil burhanuh al-maqsud fil wujud karamuhu wal ihsanuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahil babil yasir sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-atyar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, bil khusus segenap keluarga besar panitia, bil khusus juga yang saya cintai, yang saya muliakan, terkhusus guru yang telah hadir di antara kita sebelum saya duduk di sini, As-Sayyid Al-Habib Raihan Al-Qadri. Kita doakan beliau semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi setiap urusannya, amin. Allah kabulkan segala hajat keinginannya, amin ya rabbal. Wabil khusus para jamaah yang hadir di sini, wabil khusus juga keluarga besar majelis Az-Zakiyah. Kita doain ini majelis semoga bertambah maju, baik dan berkah. Isinya Allah istiqomahkan semuanya, amin ya rabbal. Yang hadir di sini yang punya hajat, Allah kabulin hajat keinginannya, Allah kabulin hajat keinginannya. Yang punya utang Allah lunasin utangnya. Ketahuan banyak utang, Beb. Banyak utangnya. Sallu ala nabi. Tak lupa pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Quran, nikmat umur, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan umur berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sama Allah, cuman tidak sekedar tidak berkumpulkan di sini, jangan. Kita berdoa sama Allah kelak di yaumil akhir kita berkumpul juga di Telaga Kausarnya bersama baginda Maulana Muhammad. Amin ya rabbal. Tak lupa pula kita salamkan kecintaan kita kepada sosok manusia yang paling agung di muka buminya Allah. Sosok manusia yang tidak tandingan kemuliaannya, tidak ada tandingan kemuliaannya, tidak ada yang bisa menandingi keagungannya. Baginda Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada sahabat saya datang. Namanya Habib Zidan Al-Habsyi. Belum punya jodoh, masih jomblo. Ada yang mau nikahin sama Habib Zidan? Kita doain Habib Zidan sehat, amin. Panjang umur, murah rizki, cepat kawin. Sallu ala nabi. Sedikit yang ingin saya sampaikan sebelum saya mau tanya. Sudah malam ini, jam berapa ini? Sudah jam 11. Masih semangat apa kagak? Masih semangat apa kagak? Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sedikit yang ingin saya sampaikan. Demi Allah, tidak ada manusia yang paling agung kecuali baginda Maulana Muhammad. Tidak ada manusia yang paling sempurna di muka buminya Allah, melainkan satu ciptaan Allah yang paling sempurna, baginda Maulana Muhammad
Rasulun anbiya. Rasulun anbiya. Penutupnya dari para nabi. Tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad. Penutup dari para nabi. Masya Allah. Begitu mulianya baginda Maulana Muhammad. Lalu apa yang dibawakan dengan Nabi Muhammad? Apa yang dibawa Nabi Muhammad? Diturunkan ke dunia, dilahirkan di dunia, apa yang dibawa sama Nabi Muhammad? Pangkat? Jabatan? Enggak. Harta? Bukan. Bukan itu warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cuma minta satu sama kalian. Nabi Muhammad diutus ke muka buminya Allah. Apa kata hadis? Qala Rasulullah innama bu'istu li'utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Rasulullah diutus ke muka buminya Allah untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Di sini ada yang akhlaknya mulia. Semua masih belajar. Kamu dan saya sama-sama masih belajar menjadi akhlak yang lebih mulia. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Saya lebih menghormati, saya lebih mencintai orang yang beradab ketimbang orang yang berilmu. Ente orang, kalian orang santri-santri, utamakan adab, utamakan akhlak. Kalian PHB, jangan bikin malu nama guru-guru kalian. Bawa gelar kemana-mana, bawa titel PHB, kemana-mana PHB, tapi nggak ada adabnya. Yang jelek bukan kalian, yang jelek nama guru kalian di sana. Guru kalian capek-capek ceramah kemana-mana, ngajarin adab, ngajarin akhlak. Yang ngerusak bukan guru kalian, kalian sendiri yang ngerusak. Banyak PHB di sini, banyak. Kalian punya akhlak gak? Belajar akhlak, belajar adab. Mohon maaf, banyak PHB sekarang ngerusak nama guru kita semua. Saya nggak menyalahkan cinta kalian kepada guru kalian, enggak. Kamu dan saya sama-sama cinta dengan beliau. Kamu dan saya sama-sama cinta dengan beliau. Tapi tolong kalau kalian cinta, saya nggak menyalahkan cinta kalian, wajib. Hubbu ahlil baiti fardun indana. Hubbu ahlil baiti fardun indana. Mencintai ahlul bait hukumnya wajib bagi kita. Beliau ahlul bait, darah dagingnya Nabi Muhammad. Saya jelaskan, saya tidak menyalahkan cinta kalian pada beliau. Saya menyalahkan ketika kalian nggak bisa jaga akhlak tapi mengatasnamakan muridnya beliau. Mengatasnamakan, oh pecinta Habib Bahar. Mohon maaf, saya ngeliat PHB sekarang prihatin kelakuannya. Banyak yang kelindes di tengah jalan. Banyak yang ngancurin macam-macam di pinggir jalan. Kalian bawa titel majelis, kalian bawa titel santri, kalian bawa titel pecinta Habib Bahar. Jangan bikin malu nama guru kalian. Demi Allah, Rasulullah cuma minta kalian jaga akhlak kalian. Kalau bahas adab, bahas akhlak gak kelar, 5 hari 3 hari gak kelar. Intinya saja, kuncinya satu. Ketika kalian mencintai guru kalian, jangan pernah berharap nama kalian terdapat dalam hati seorang guru. Tapi tanamkan nama seorang guru dalam hati kita. Dimanapun kita diletakkan, kita akan terus mengingat siapa guru kita. Tapi kalau kita berharap nama kita terdapat dalam guru, dalam hati guru kita, jatuhnya cari muka, munafik. Nanti kalau ada gurunya pura-pura baik, nanti nggak ada gurunya jadi bajingan lagi. Oleh karenanya, kalian para pemuda-pemudi Islam, jangan cuma sekedar duduk di majelis. Demi Allah, saya tidak melarang kalian duduk di majelis. Saya cinta sama orang yang duduk di majelis. Yang saya kurang cinta ketika ada orang-orang yang mengaku PHB tapi dia mempermalukan guru besarnya. Banyak yang datang ke majelis pakai topi. Datang ke majelis, ini di luar patwal. Kalau patwal itu pengawal mereka. Anak majelis yang niat mau ngaji,
datang ke majelis pakai celana sobek-sobek, pakai lepis. Kalian mau ngaji mau jadi preman? Kalau mau ngaji pakai adab yang benar. Ada waktunya adab sama orang tua, ada adabnya ngaji, ada adabnya sama orang yang lebih tua, ada adabnya sama guru. Apa kata Rasulullah? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baiknya manusia mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Bukan yang keren, bukan. Mereka yang memiliki akhlak yang mulia, kata Rasulullah. Bukan yang sok jagoan datang ke majelis, bukan. Ini kadang-kadang anak majelis datang ke majelis kayak gangster modelnya. Demi Allah, saya tidak menyalahkan kalian datang ke majelis. Saya cinta sama orang yang mereka mau duduk di majelis. Kenapa? Karena orang yang mau datang ke majelis, mereka cuma pilihan-pilihan Allah. Mereka digerakin hatinya sama Allah. Kenapa saya bilang begitu? Kalian lihat di luar sana, banyak mereka yang punya pangkat, mereka yang punya jabatan, mereka belum tentu mau duduk di majelis. Banyak pengusaha besar, banyak menteri-menteri belum tentu mau duduk di majelis. Mereka yang punya pangkat, mereka yang punya jabatan belum tentu mau duduk di majelis. Kalian duduk di majelis kalau bukan karena izin Allah, apa namanya? Berarti kalian ini orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk duduk bersama orang-orang yang soleh. Kalian tahu seseorang itu diukur dari siapa teman duduknya? Manjalas jannas. Siapa teman duduk kalian? Kalian duduk sama orang-orang pintu yang di majelis, duduk di majelis. Sekalipun kalian bukan orang soleh, kalian bakal ketularan kemuliaannya. Sekalipun kalian bukan ahli sholawat, tapi secara nggak langsung kalian duduk bersama ahli-ahli sholawat. Kita semua duduk di sini, tidak lain tidak bukan membuktikan cinta kepada baginda Maulana Muhammad. Kalian tahu, kalian ini orang-orang yang beruntung. Kenapa saya bilang beruntung? Kenapa saya bilang beruntung? Kalian dikasih izin sama Allah duduk di majelis sama orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh semua, orang-orang baik semua nih. Walaupun kita bukan ahli agama, kita nih ada yang di sini ngaji bukan ahli agama, tapi mau duduk sama orang yang mau belajar. Kalian beruntung. Kenapa orang yang beruntung saya bilang? Kata Rasulullah, ad-dunya mal'un, mal'unu ma fiha illa zikrullah wa ma'aliman wa muta'alliman. Ad-dunya mal'un, dunia itu keji, dunia itu hina, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Pangkat, jabatan enggak kekal, enggak akan kekal. Amal ibadah itu yang kita bawa. Illa zikrullah, kecuali orang yang mengingat Allah. Kalian orang duduk di sini untuk apa? Kalau membuktikan kalian cinta pada pencipta kalian. Wa ma'aliman, dan orang-orang yang alim. Orang yang alim itu mereka yang selalu berserah diri pada Allah. Mereka yang selalu menyerahkan apapun urusan di dunia sama Allah. Orang alim, apapun itu yang dilakukan, jadi orang yang zuhud, meninggalkan kepentingan dunia demi kepentingan akhirat. Datang ke majelis, kepentingan akhirat. Wa muta'alliman, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Makanya saya bilang, kenapa? Kalian ini orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena kata Rasulullah sudah disebutkan, wa muta'alliman, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Kalian di sini kalau bukan menuntut ilmu, cari apa? Cari apa? Cari ilmu, bukan? Kita semua cari ilmu di sini. Percuma ilmu tinggi, percuma. Orang-orang yang berilmu belum tentu beradab. Tapi kalau orang beradab, insya Allah Allah kasih ilmu dengan mudah. Makanya kalian jaga adab, jaga akhlak, yang sopan, yang santun. Beb, gimana cara adab sama guru? Intinya, kalau dipanjang itu, waduh, nggak cukup sehari, 2 hari, 3 hari. Intinya saja, ketika ada guru kalian, kalian jangan cium tangan sembarangan. Kalau ada guru kalian mencium tangan sama guru kalian, dihirup kalian, tangan kalian punya guru itu dihirup. Setelah dibolak-balik, taruh tangan guru kalian di atas kalian punya kepala. Itu yang pertama. Yang kedua,
jangan pernah membelakangi seorang guru. Itu adab yang kedua. Jangan pernah sesekali membelakangi seorang guru. Guru kalian di depan kalian, kalian mengasih bokong kalian, kurang ajar itu namanya. Kalau kita mau menghindar, jalan mundur. Itu adab seorang santri. Gak sembarangan jadi santri. Adab diutamakan, akhlak diutamakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tadi saya ingatkan, jangan pernah berharap nama kita dalam hati seorang guru, tapi tanamkan nama guru dalam hati kita. Jadi dimanapun kita diletakkan, kita selalu mengingat, saya harus jaga adab, karena gelar saya santri, saya mengaku pecintanya Habib Bahar, saya mengaku pecintanya ulama, saya mengaku pecintanya habaib. Saya harus jaga akhlak, jaga adab. Sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah jangan tegang-tegang, salawatan dulu, setuju? Setuju? Ya Rasulullah,
panutanku, manusia aku Nabi Allah Muhammad Rasulullah. Merendah bukan untuk direndahkan. Teruslah merendah sampai kita tidak bisa direndahkan. Jangan mentang gelarnya, oh saya anak majelis, oh saya datang ke majelis ini, dekat sama Habib ini, dekat sama ulama ini, sama kiai ini, ustadz ini. Ya hanu dekat sama ulama, tapi nggak ada adabnya. Buat apa? Benerin tuh adab. Belajar kalian orang belajar. Banyak kitabnya. Kitab dasarnya Akhlaqul Banin, Akhlaqul Banat. Itu belajar dulu kitab itu. Datang ke majelis, nggak apa-apa. Kalian cari ilmu, cari keberkahan, insya Allah bukan cuma duduk di majelis, akan tapi nanti juga duduk di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Siap jaga nama guru baik kalian? Siap jaga baik nama guru kalian? Siap jaga baik nama guru kalian? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kedepannya saya pengen kalau kalian datang ke majelis nggak ada lagi yang pakai celana lepis bolong-bolong. Kedepannya kalau kalian datang ke majelis, saya nggak pengen lagi dengar ada anak majelis yang modelnya pakai baju tapi nggak sopan santun, bolong-bolong, celana bolong-bolong. Jangan. Kalau perlu cari saya, Beb, saya nggak punya duit mau beli baju, saya beliin bajunya. Yang penting bener buat ngaji.
ke saya yang belanja, nggak apa-apa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Ada nggak yang pakai tanah bolong-bolong? Maju sini ke depan. Hah? Ini juga laskar-laskar, kalau misalkan ada anak majelis kayak begitu, wajib ngasih tahu. Karena biar bagaimanapun ini majelis tempat nuntut ilmu. Jangan dikotorin sama pakaian-pakaian yang nggak ada adab akhlaknya. Jangan sampai. Laskar ingat itu PHB yang modelnya pakai celana lepis bolong-bolong datang ke majelis. Suruh ganti celana dulu, suruh ganti sarung, baru datang majelis ngaji yang benar. Balik lagi, kalian ini mencari ilmu bukan jadi preman. Kalau menjadi preman bukan di majelis, sono pasar, sono terminal. Jangan di sini. Kalau di sini pakai sarung, jangan pernah malu sama sarung kalian, jangan. Jangan pernah malu sama sorban kalian, jangan pernah malu sama baju koko kalian, jangan pernah malu sama peci kalian. Orang mau ngomong, lu so alim lu nonton dulu majelis, lu so alim lu pakai baju koko, pakai baju santri, lu so alim pakai peci. Jangan pernah didengerin. Jangan pernah dengar orang seperti itu setan-setan ya betul. Gak perlu dengar orang-orang kayak begitu, gak usah digubris sama sekali. Terus tunjukin yang saya jelaskan tadi, terus selama rendah sampai kita tidak bisa direndahkan oleh siapapun. Pakai baju koko, pakai baju sarung, pakai peci, jangan mendangak kepalanya. Tertunduk aja. Mohon maaf, orang tahu siapa yang harus dihormati sekalipun orang itu tertunduk. Dan orang itu juga tahu siapa yang harus tidak dihormati sekalipun orang itu mendangak. Selama kalian menjadi orang yang merendah tawadu, orang tahu kalian ini orang yang rendah, tapi bukan untuk direndahkan. Jadi kalau ngaji, saya sampaikan sekali lagi, saya tegaskan yang benar. Jangan pakai celana lepis bolong-bolong, apalagi pakai celana ngetat. Mau ngapain pakai celana ngetat? Ngapain? Itu laki-laki, yang perempuan saya tegur sekarang. Enak aja laki-laki doang. Dengerin. Ini perempuan-perempuan, kalau datang ke majelis jangan pakai baju ngetat. Ini anak majelis, mohon maaf. Insya Allah di sini nggak ada. Di sini nggak ada, insya Allah. Nggak ada yang ngaku. Oh, buru-buru dirapihin bajunya. Nah, ayo. Perempuan-perempuan datang ke majelis kalau mau cari ilmu yang benar, jangan mancing syahwat laki-laki. Ini perempuan-perempuan majelis, saya pernah lagi ceramah di suatu tempat. Itu saya ceramah saya lupa di daerah mana saya ceramah. Itu ada perempuan lewat depan mobil saya. Oh, pas tahu itu mobil saya, itu kerudungan diikat ke leher, jalannya ditegak-tegakin begini. Itu dalam hati saya, dalam mobil saya ngomong, saya sama saya punya supir, itu siapa itu? Itu mau ngaji, mau pamer aurat? Ini perempuan-perempuan datang ke majelis jangan macam-macam. Kalau ngaji jangan pacaran, jangan belok otaknya. Ini kadang-kadang nyari kesempatan dalam kesempitan, saudara. Niatnya mau ngaji, mau majelis, sampai majelis nggak nyampe di depan panggung, nggak semak-semak. Beb kok pernah ngomong begitu, Beb kok Habib ngomong begitu, Beb? Oh, saya pernah lihat langsung masalahnya. Sampai saya bilang sama anak-anak saya, tegur itu orang, itu yang masuk tadi ke dalam pohon-pohon itu, tegur, suruh ngaji masuk ke dalam itu. Saya dalam mobil, saya tahu panggungnya di sana. Yang sebelah sini kiri ini hutan, dia belok ke kiri ke hutan. Mau ngapain? Lah iya, mending ceweknya mukanya cakep.
lagunya tahu nggak? Kadang cantik, kadang imut, kadang mirip-mirip biawak. Kalau ngaji yang bener, nggak usah pakai bedak 10 cm, nggak usah. Lu orang tahu kagak? Pakai bedak 10 cm ditabok ngebul. Kalau ngaji, niat ngaji yang benar, gak usah cari perhatian sama laki-laki, gak usah cari perhatian. Ini kagak datang ke majelis, ada nggak yang begini modelnya? Saya pengen tanya. Alis dilempeng-lempengin, bibir dimenor-menorin, bedaknya 10 cm. Itu di rumah pas habis mau siap-siap tidur buka kerudung, mukanya putih, hitamnya alernya hitam. Makanya saya bilang, kalau kalian mau ngaji yang bener-bener aja, jangan ngerusak majelis, jangan. Yang laki-laki jaga adab, yang perempuan jaga akhlak. Kalau ngaji yang bener, jangan belok ke hutan. Enggak, saya enggak belok ke hutan. Di majelis duduk samping-sampingan, bukan mahram, pegang-pegangan, celek-celekan. Yang bener nggak yang ceramah Habib yang? Ini anak zaman sekarang geblek-geblek, gemes lah. Mau tahu anak zaman sekarang kayak apa? Anak zaman sekarang awalnya cetan. Dengerin. Mau tahu anak zaman sekarang banyak yang merusak. Kadang-kadang banyak yang merusak. Yang perempuan nggak bisa jaga syahwat, yang laki-laki ngerusak. Yang laki-laki, mohon maaf, pintar jadi buaya. Yang perempuan salahnya ngebuka lubang buaya. Mau tahu, laki-laki awalnya ngajak cetan, terus minta jadi Honda. Awalnya ngajak cetan, terus akhirnya nyaman. Habis nyaman, pengen ketemuan. Habis ketemuan, jadian. Habis jadian gandeng-gandeng, nggak sampai situ. Habis gandeng-gandengan nyium-nyium, habis cium-ciuman geribi-geribi, habis grepe-grepean lepas perawan dilepas. Banyak tidak? Banyak. Kok aku ngomong begitu? Saya bicara fakta. Banyak anak zaman sekarang rusak. Kenapa? Karena satu, mungkin kurangnya didikan orang tua. Mungkin orang tua nggak mengenalkan dari kecil cinta kepada baginda Maulana Muhammad, nggak mengajarkan ketika kecil mereka, saat kecil mereka tidak pernah mengajarkan bagaimana akhlaknya baginda Maulana Muhammad. Demi Allah, ketika dia tahu bagaimana akhlak Nabi Muhammad, laki-laki akan menjaga, perempuan akan menjaga, sama-sama saling menghormati. Ini mah kagak, zaman sekarang cuma modal cetan lepas perawan. Makanya sekarang banyak umur anak SMP, SMA udah nggak perawan. Banyak tidak? Banyak. Kenapa? Karena kurangnya ilmu. Sampai-sampai dia nggak bisa jaga kehormatan dia. Makanya saya minta kalian para perempuan-perempuan, jaga kehormatan kalian. Kalian anak majelis, kalau nggak pengen maksiat, cepetan nih nikah. Tahu? Ada kemarin di sini yang ngasih Valentine, ngasih coklat. Ada nggak? Kobul mana kobul?
Ada nggak di sini perempuan-perempuan korban coklat? Hah? Ada? Coba yang korban coklat angkat kakinya. Mohon maaf, kalian tahu perempuan-perempuan, orang yang ngasih coklat bakal kalah sama orang yang ngajak akad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya saya katakan laki-laki ingat baik-baik, perempuan nggak butuh tuh ocehan ente orang, nggak butuh. Perempuan nggak butuh ocehan kalian, nggak butuh ocehan. Butuhnya apa? Pembuktian, betul tidak? Laki-laki jangan banyak ngoceh. Perempuan nggak butuh ocehan, perlunya pembuktian. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Mau laki mau perempuan sama, tetap jaga akhlak, jaga adab di majelis. Adabnya seperti apa? Nuntut ilmu adabnya seperti apa? Sama orang tua seperti apa? Sama teman seperti apa? Sama yang lebih tua seperti apa? Makanya saya bilang kalau belajar adab sehari 2 hari nggak cukup. Makanya doain saya sehat, insya Allah ketemu lagi sama saya ajarkan bagaimana adab-adab yang lainnya. Sama guru, sama teman, sama kerabat, sama orang tua. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Udah pada ngantuk ini, saya pulang lah. Wa ajmalu minka lam wa atyalu minka lam talidin nisa. Sebentar. Qamarun sidanan Nabi. Sebentar, ulang. Kalian pada hafal nggak? Ikut sholawatan. Ngapa pada bengong baik? Gue doain ini ikut sholawatan sendalnya hilang. Apa lagi? Lakinya hilang, bininya hilang. Ini amin lu belum pada nikah. Qamarun sidanan Nabi. Sambil gelar sorban ya Bib ya, untuk membantu daripada perjuangan ini majelis. Sambil gelar sorban, keluarkan hartanya untuk membantu perjuangan ini majelis ya Bib. Yang punya harta, yang bawa duit, keluarin duit itu ada sorban buat pembangunan majelis.